Judulnya adalah ilmu buang sumpek. Sama wajah punya hutang. Dahulu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dengan berbagai matan yang berbeda. Redaksi, kalau bahasa Indonesianya matan itu redaksi. Teksnya agak beda, tapi urgensinya sama, maknanya sama. Bukhari maupun Abi Dawud. Diceritakan di situ suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Nah, ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah yang kita kalau punya kesempatan kan cuman pengen ke sana, masuk taman surga. Makanya jenengan kan rajin-rajin ke Masjid Ar-Raudhah biar bisa ke Raudhah yang di sana. Amin. Insyaallah. Dan nanti bisa ke Raudhah yang di sana, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke Ar-Raudhah, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, gak ada yang lain. Berarti masjidnya ramai atau sepi? Sepi. Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sepi. Ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya. Rame waktu sholat, betul. Rame waktu zikir pagi, zikir sore menjelang maghrib. Rame waktu sholat 5 waktu, rame. Selepas itu sepi. Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran. Sahabat Nabi orang yang aktif bergerak. Sahabat Nabi adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya. Ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya. Ada yang berinteraksi silaturahim, bergerak, gak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di dekat-dekat kiamat itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid, tapi obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan jangan kamu dekat-dekat dengan mereka. Bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuman ada satu sahabat, dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin. Empati, itu namanya empati, itu namanya peduli. Dicari tahu kenapa kamu ada di sini. Kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan sholat? Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat, fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga nggak jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustadz, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, nothing happen. Ya, nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar biasa. Padahal dia lagi suntuk yang ngomong gitu loh ya. Sama ahlinya ngomong. Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpek, bahkan update status aku sumpek. Ya, story ya. Ini salah, itu salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam saja. Duduk, ingat sama Allah di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab. Humumun lazimatni waduyun. Tahu artinya humumun lazimatni waduyun? Coba Nabi Muhammad terjemahkan. Kesumpekan yang selalu melazimiku, mengikuti terus. Utang-utang. Wah, Nabi Muhammad mau ngomong utang-utang untuk sungkan tadi. Gak tega ya. Jadi humum waduyun lazimatni, kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesianya sumpek belum ketemu.
Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesia sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa Betawi, Jakarta. Suntuk. Bahasa Indonesianya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang gak enak karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau. Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan, masih global. Saya kok paling cocok Gus, Bun. Ini kok muantep nih. Sumpek, galau, resah, gelisah, apalagi gundah. Ya gundah. Tapi nggak bisa mewakili kata sumpek. Sumpek itu ya galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada, humum. Bukan satu. Humum. Ham itu cuma satu. Kalau humum berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa sahabat ini? Bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW, gak jaim, gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Ya, masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek? Ya masa gak ada begitu. Karena sumpek itu wajar, manusia kena sumpek itu wajar. Yang gak wajar kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diser-ser, sumpeknya dikeloni, tidur sama aku sumpek. Itu yang gak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh pergi. Humumun lazimatni waduyun. Hutang-hutang yang mengejarku. Suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini? Ya makanya jangan kebanyakan hutang. Kira tok kurang ajar wong sing nasihati koncone kaya ngono. Sudah tahu temannya banyak hutang kok bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temannya dikasih omong yang gak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kalau udah begini gimana kamu? Ini tidak nyelesain masalah, tapi membuat orang itu semakin terbebani masalah. Nabi SAW gak mengatakan sana keluar kerja cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka kerja. Nah, kamu tahu keluargamu, sahabatmu biasa kerja macam-macam, kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokain nasihat tok gitu ya. Nasihat tok. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu orangnya semangat kerja, semua bergerak. Makanya Nabi SAW gak nasihatin silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalah. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu, dan Allah akan lunaskan hutang. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya donga Gus, ngirit, tapi lunasipun kapan? Ada enggak yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa Gus, tapi lunasnya kapan? Ini sekedar doa nggak cukup, Masya Allah. Sekedar doa nggak cukup, jadi meremehkan yang namanya doa. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat gak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari? Menarik. Rasul gak mengatakan kalau kamu baca 1000 di pagi hari, 1000 di sore hari. Wah, ini siksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh maca ping 1000. Masalah atau gak masalah? Masalah, karena mungkin apa ya, mampu saya menyelesaikan 1000 kali, waktunya bagaimana, bla bla, sulit. Ad-din yusrun.